Tim barongsai dan drum, semuanya lompat dan nyanyi. Pak Lin, upacara pemakaman sudah siap. Kalau tidak mati, itu tidak sopan. Jiang Tse. Aku selalu anggap kamu sebagai saudara. Tapi ternyata kamu, dengan istriku? Kalau bukan demi uang, siapa mau jadi anak buahmu? Sekarang, kekayaan miliaranmu sudah jadi milik kami. Pesta di kuburan, benar-benar seru ya? Lindy. Kenapa kamu datang? Kamu sudah putus hubungan dengan Lin Feng sebagai ayah dan anak. Kalau mau rebut warisan, mimpi saja. NAK. Mereka mau mencelakaiku. Aku baru tahu. Mereka sudah bersama. Kamu pantas mendapatkannya. Apa kamu lupa dulu? Demi orang ini. Musim dingin, aku dan ibuku diusir. Ingat saat itu? Kau lupa waktu itu. Ibuku minta uang sekolah, lalu kau malah menamparnya? Kau lupa waktu itu. Di pemakaman nenekku. Kamu berlagak sombong dengan dia ini? Wanita. Joget di atas makam. Cukup menarik. Saat peringatan 7 harinya nanti, aku juga akan mengadakan upacara untuk dia. NAK. Maaf ya. Ada apa? Tahun 1990, akhir musim gugur. Xiao Dai. Ini. Feng, kamu sudah bangun. Kenapa dia? Apakah aku benar-benar terlahir kembali? Kalau mau pukul, pukul aku saja. Jangan sentuh anak perempuan. Feng, serahkan padaku. Hari ini perjanjian sirai ini. Dia sudah ditandatangan. Lin Feng, kamu mau demi wanita itu meninggalkan istri dan anak. Kalian semua jahat. Wanita tua busuk. Tanda tangani entah. Jangan pukul ibuku. Hei, kamu salah pukul orang, kan? Gue sengaja pukul wanita ini. Gue gebukin kamu wanita. Cerai? Cerai apaan? Pergi dari sini. Lin Feng, gue kasih tahu. Ini belum selesai. Xiaodi jangan takut. Papa usir orang jahat. Kamu yang terjahat. Papa tahu papa salah. Papa nanti pasti akan baik sama kalian berdua. Lapar nih. Yuk, kita makan dulu. Uang di rumah ini, semuanya kamu habiskan, Bu. Perempuan itu. Cuma uang kan? Aku bakal cari lagi kok. Ini baju paling gaya musim ini loh. Gak bagus, gak usah. Modal pun nggak punya. Gimana cara cepat dapat uangnya? Ini pakaian paling trendy musim ini, gak bagus gak usah bayar. Dapat ide. Li gendut. Jongon. Bro Feng. Aku gak ada uang buat pinjemin kamu. Serius. Tenang. Aku nggak mau uangmu, Kak. Seumur hidup ini. Aku akan bawa kamu sukses, Kak. Kak Feng, jangan bikin ribet, ya?
Minggir, minggir, minggir. Lihat aku jual baju. Kak Fong. 3 hari di sini, nggak jual satu pun. Katanya, Oh katanya model baju ini ketinggalan zaman. gimana dong? Biar aku yang urus. Kak Fong. Ini bagus banget ya. Ini model apa sih? Namanya dress semacam ibu muda. Dress ini cantik banget ya. Bang Feng, ada pelanggan, kamu hebat. 20. Gak usah kasih kembali. 20. Kayaknya gak cukup deh. Kamu tahu berapa orang sebulan bahkan gak punya 20? Rok ini cuma beberapa helai kain. Dijual 20 aja nggak? Mas Fenggi. Jangan seenaknya, Sudah, saya bungkus sekarang, ya. coba pikirkan kalau istrimu pakai baju ini. Sayang, kamu kenapa? Uangnya ini cukup gak? Kakak. Cepat ganti, biar aku lihat. Baru aja udah untung 100. Uangnya gampang banget dapetnya. Model eksklusif dunia, 100 per buah, stok terbatas. Buruan sebelum habis. Bang Fong. 20 gaun kecil ini laku 2.300 di antaranya ini. Ini harga modal saya, sisanya buat kamu. Semua jalan milik pabrik kami. Siapa izinkan jualan? Maaf ya, Kami nggak tahu. jualan di sini harus izin dari pabrik. Kami akan pergi sekarang. Tunggu dulu. Sudah dapat uang terus mau pergi aja. Mau apa sih kamu? Mau apa? Bayar denda. Saya mengerti. Mengapa kami harus memberikan semua uang hasil jeripayah kepada Anda? Oh, mengapa? Katakan padaku Berdasarkan berhenti. Tuan Leng. Apa yang sedang melapor kepada manajer umum Leng, 2 orang mendirikan kios di gerbang pabrik. Saya memberikan denda, tapi ini bukan denda, mereka jelas mencoba memeras. Saudara Feng. Itu bos besar dari pabrik santan. Hartanya jutaan. Kita tidak bisa menyinggung dia. Pabrik santan. Amarga Leng. Betul. Kamu pasti bos pabrik santan, Leng Qingqiu. Menurut laporan dari harian berita, produk pabrik santan tidak laku, utang numpuk, pabrik tutup. Manajer Leng Qingqiu bunuh diri. Aduh, siapa suruh kamu sebut langsung nama besar bos Leng kita? Mereka usaha kecil, biarkan mereka pergi. Cepat minggir. Dia sudah biarkan aku pergi. Bagaimana mungkin aku diam saja melihatnya mati? Pak Leng. Air kelapa pabrik kalian. Apakah sedang tidak laku? Aku bisa bantu jual. Banyak ahli dipanggil PAK Leng, tapi semua gagal. Berhenti. Saya diri. Tidak tahu. Apa rencanamu? Apa Anda pernah dengar? Jualan barang lewat siaran langsung. Cuma dengan joget-joget begini, air kelapa ini bisa terjun. Badan mereka itu. Pasti nggak ada yang ngalahin Anda. Kalau Anda joget, barangnya pasti habis. Bos Leng, lihat dia ini bikin hal-hal yang merusak moral saja. Lagian di sekitar sini juga nggak ada orang, kan? Bisa dong, bro. Lagunya apaan nih? Bro. Mau istri kamu punya bentuk badan kayak mereka? Ya minum air kelapa kita dong. Murni alami tanpa tambahan. 1 botol bisa bikin dari A ke C. Dan kalau beli banyak, bisa peluk sama kakak host kita nih.
Aku mau beli, aku juga mau beli. Bos, kasih 1 kotak, aku juga. Aku beli. Barang habis terjual, gimana bos Leng? Terus kamu bengong buat apa? Cepat angkut, dong. Terima kasih ya. Gawat, dia berhasil jual barangnya. Bro Jiang, kamu harus bantuin aku. Si Lin Feng itu nggak cuma ngusir aku. Dia juga mukulin aku. Putzi, Pas banget kamu datang. Ikut aku, kita bikin pelajaran buat anak itu. Saillant, Xiaodi. Lihat apa yang kubawa pulang. Lin Feng, aku sudah bilang padamu. Ini belum selesai. Oh, ternyata kamu. Mari selesaikan masalah bersama. Jangan pukul ibuku. Minggir kamu. Jangan bergerak. Percaya gak kalau aku tusuk kamu? Ternyata kalian pasangan ini. Jadi begini. Kamu yang cuma hidup dari istri, pura-pura apa di depan aku? Aku kasih 2 pilihan. Pertama, Minta maaf sama cewek ini sambil berlutut. Merangkak lewat sini. Atau Bayar ganti rugi. 500 500. Siapa punya uang sebanyak itu? Kamu sengaja menyulitkan kami. 500 kan? Oke. Aku bayar. Lin Feng, kamu gila. Keluarga kita tidak punya uang untuk makan. Dari mana kamu dapatkan 500? Penipu, ayah. Lin Feng, Kalau nggak mau sujud, bilang. Kenapa pura-pura segala sih di sini? Buka matamu, lihat dengan jelas. Apa ini? Ki Yue. Bukankah kamu bilang uang bocah ini sudah lama kamu habiskan? Ini. Aku salah perhitungan. Tidak menyangka diam-diam menyimpan uang sebanyak ini. Lin Feng, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Aku ingat dia pernah bilang dulu. Anak ini bawa sial, makannya banyak. Uangnya hasil jual anak perempuan. Lin Feng, kamu manusia atau bukan? Aku kasih tahu kamu. Berani sentuh anak perempuan, aku lawan. Jangan. Aku nggak mungkin jual anak. Uang hasil kerja kerasku. Kerja keras. Siapa yang Lin Feng gimana? semua tahu, kalau bukan karena kamu sering menjilat dan suka boros uang. Siapa ikut orang seperti kamu? Diam kamu. Berani buat tapi nggak berani aku omonginnya. Aku rasa si pedagang orang itu sekarang ada di depan pintu. Nunggu bawa anakmu ke sana, kan? Ini rumahnya Lin Feng. Lin Feng, benar-benar. Wan Qiu, dengar aku dulu. Aku sudah berubah, kenapa nggak percaya aku? MA? Aku nggak mau pisah sama kamu. Anjing nggak bisa ubah kebiasaan. Uang ini hasil kerjamu. Siapa buktinya? Saya bisa. Pak pengelola, kenapa Anda datang? Saya bisa membuktikan uang ini dari hasil jualan rok oleh Tuan Penolong. King Qiu berterima kasih atas bantuan Tuan. Tidak perlu. Dia hanyalah seorang tak berguna. Bagaimana Menjadi penyelamat jutawan, berani kurang ajar pada penyelamat, pukul mulutnya. Tidak. Pak Manayer, anak ini pria yang hidup bergantung pada istrinya. Apakah dia maksud Anda? Seorang kepala keamanan kecil, berani mengajari saya cara bertindak. Maaf, saya salah. Apakah Saya benar-benar salah menilai dia? Kalau bukan karena Anda, saya pasti tidak bisa bicara. Anda terlalu memuji. Kalau bukan karena ide Anda tentang gadis cantik menjual barang, keluarga Leng pasti sudah hancur. Leng King Qiu menawarkan Setengahata dan Gayi Tahunan 500 juta, memohon bantuan Anda. Menjadi ketua Leng Group. Kalau Anda setuju, Ini semua. Milikmu. Setengah harta MU. Tidak usah. Maaf ya, Tuan Colt. Aku punya rencana untuk masa depan. Jabatan ketua dewan, tidak tertarik. Lin Feng, kamu sudah gila? 50 juta, bisa beli berapa banyak barang? Berani-beraninya, Bos kami yang dingin. Apa kamu lupa siapa dirimu? siapa izinkan kalian bicara? Keluar. Maaf ya.
Bukan salahmu. Semua karena orang kecil yang memprovokasi. Dengan hal buruk yang pernah kulakukan dulu, tidak percaya padaku wajar. Tapi tenang, mulai sekarang aku pasti akan memastikan kamu dan putri kita hidup baik. Pahlawan hidupku. Kamu merasa gajinya terlalu kecil? Tenang saja, semua ini bisa dibicarakan. Pak Leng, Seumur hidup saya tidak mungkin bekerja untuk orang lain. Terima kasih atas niat baik, uang ini silakan ambil kembali. Penolongku. Karena kamu memutuskan, aku tidak akan memaksa. Pintu pabrik kelapa kami selalu terbuka untukmu. Xiaodi, ada apa dengan... Jangan bikin mama takut, Xiao Die. Dokter, tolong. Dokter, Dokter, tolong. Xiaodi, Maaf. Xiaodi, maaf. di sini tidak. Xiaodi itu... Tolong kalian. Aku harus temani anakku. Semuanya salahku. Aku yang gak jaga dia dengan baik. Kalau terjadi apa-apa sama dia, aku juga gak mau hidup. dia pasti akan baik-baik saja. Siapa keluarga pasien? Saya. Bagaimana merawat anak ini? Sekarang bukan masa sulit. Bisa anaknya terus kekurangan gizi? Semua ini salahku. Hanya kekurangan gizi. Mudah sekali diobati. Siapa bilang mudah diobati? Putri sudah lama kekurangan gizi ditambah stres berat. Jantung dan paru-parunya bermasalah, butuh operasi besar. Biaya perawatan pasca operasi sangat mahal. Apa yakin tetap ingin mengobati? Berapa biaya pengobatan? Perkiraan konservatif, minimal 20 juta. 20 juta? Sayang. Melihat keadaan kalian, hidup ini, bisa nggak kumpulin 200 juta? Cuma 200 juta kan? Obati. Berapapun biayanya, tetap obati. Uangnya kamu pegang dulu. Selamatkan anak saya. Sisanya nanti lunasi. Nggak bisa begitu. Gimana kalau habis operasi kabur? Hal kayak gini udah sering terjadi di rumah sakit. Uang itu, biar saya yang bayar. Apakah uang ini cukup? Itu sudah cukup. Tentu saja sudah cukup. Terima kasih. Jika ingin berterima kasih, utamakan orang yang membantu Anda. Kalau bukan karena idenya, pabrik saya pasti bangkrut sejak lama. Dari mana mendapatkan uang sebanyak itu? Leng Qingqiu. Siapa memberi izin gunakan uang pabrik, membantu orang yang tidak ada hubungannya? Paman kedua. Itu memang haknya. Dia memang pantas mendapatkannya. Bukankah anak muda itu menolak undanganmu? Karena dia bukan orang pabrik. Kenapa bisa pakai uang pabrik? Karena aku adalah kepala pabrik. Tapi kamu sudah bukan lagi. Menurut keputusan Dewan Direksi, karena manajemen yang buruk. Jabatan kepala pabrik dari Leng Qingqiu telah dicabut. Direktur pabrik dipegang oleh Leng Mo. Kamu yang dipanggil Lin Feng, Dangga, kamu anak berbakat. Begini. kamu datang jadi anjingku, aku akan bayar untuk menyelamatkan anak perempuanmu. Lin Feng, Pak Leng mau kamu jadi anjingnya. Jangan tolol. Hei, kalian mau obati atau tidak? Aku kasih tahu, kalau anak ini tidak dioperasi dalam 3 hari, bahkan dewa juga tak bisa menyelamatkannya. Obati. Kenapa tidak diobati? Hanya 200 juta rupiah, kan? Aku pergi cari uang sekarang. Halo. Jangan lupa, apa yang kamu lakukan hari ini. Jual kelapa segar. Kelapa segar? Ayo beli kelapa segar. Bang Feng, kita kesini cari uang, kenapa malah ke desa? Penyakit Udah nggak bisa ditunda. Tenang, serahkan semuanya padaku. kamu bisa bantu dari... Berita itu benar, kan? Pabrik santan. Di sini bahan bakunya masuk. Ah, Baik. Sayang, kamu benar-benar bantu aku banyak. Gak bisa tahan perasaan ini. Sekarang aku tunjukkan padamu apa itu. Persaingan bisnis kelas atas. Kelas atas persaingan bisnis. Warga sekalian, Hari ini kelapa kalian. Aku beli dengan harga tinggi. ini kompetisi bisnis kelas atas ya. Menurutmu gimana? Persaingan pasar yang sesungguhnya. paling hebat memutus alur. Merebut stempel, memotong kabel, aksi sederhana. Jangan lihat dingin, brengsek itu pakai ideku buat jualan. Aku mau lihat gimana kalau bahan bakunya habis. Kita di sini buat cari uang. Bukannya dapat uang, malah keluar uang. Kamu beli kelapa dengan harga tinggi. Benar sekali. Nama kamu Lin Feng. Dari kota penjudi terkenal? Reputasiku sekarang, sudah separah ini ya?
Semuanya, jangan tertipu olehnya. Mati saja. Turun. Penipu turun. Turun. Penipu, penipu. Kenapa memukul orang? Saudara sekali. Mereka ini penipu, Ajardia. Wan Qiu. Apa yang saya tipu dari kalian? Pergi, aku akan menahan mereka. Kamu bodoh ya? Kenapa kamu melindungiku? Karena aku istrimu. Seumur hidupku, aku takkan mengecewakanmu. Kamu benar-benar bayar mahal untuk kelapa, bahkan langsung bayar tunai. Ini uang muka. Besok kalian bawa kelapa dari desa ke sini. Kita langsung bayar dan terima barang. Baik, aku percaya kamu sekali ini. Tapi kalau besok uang sisanya belum dibawa, jangan salahkan kami kalau kami datang mencarimu. Apa maksud kamu? Kamu menyakiti istri saya. Minta maaf, Lin Feng, jangan bikin mereka marah demi aku. minta maaf. Lupakan kesempatan buat kalian kaya. Camus. Aku bilang untuk terakhir kalinya. Minta maaf. Suami saya cuma bercanda sama kalian. Maaf ya. Sayangku, Kamu bilang, maafkan mereka atau tidak? Jangan terlalu berlebihan. aku baik-baik saja. Semua bubar saja. Bubar. Kalau besok nggak ketemu duitnya, jangan salahkan kami ke rumahmu. Ayo pergi. Ambil kelapa. Kelapa meski murah sekalipun. Satu kotak kelapa bukan jumlah kecil. Kita sudah nggak punya uang buat beli. Kita salah hitung. Aku masih berniat bayar di muka. Apa? Kamu nggak ada niatan bayar? Besok mereka nggak dapat uangnya. Gimana kalau datang? Tenang. 20 juta aku tidak bisa dapat cepat, tapi untuk beli kelapa beberapa ribu rupiah, aku punya cara mendapatkannya. Gimana caranya? Nanti kamu akan tahu. Datang terlalu pagi, nggak bisa beli lotre buat cari uang. Cuma bisa jual lotre aja. Bang Feng, lotre itu apa sih? Aduh, Kamu bawa sertifikat rumah keluarga. Nanti kamu akan tahu. Lotre 1 rupiah. Rumah dibawa pulang. Istri dan anak tertawa senang. Hei, ayo lihat. Undian 1 sen, cukup 1 sen bisa menang Pakai ini untuk selamatkan anakmu. Barang-barang listrik kecil. Mimpi. Ayo lihat sini. Cuma bayar 1 sen, sudah bisa coba keberuntungan di sini. Dari barang kecil hingga rumah besar. 1 tiket, 1 mimpi besar, serius. 1000 perak dapat rumah. Bilang apa? Hey bro, ketemu lagi. Ide kamu banyak juga. 1 tiket dong. Bukan. Bro Feng, kamu gila nih. Kamu jual rumah. Cuma 1000 perak, gimana kalau istri tahu? Dia pasti. Ah, nggak. Aduh. Kamu gak percaya aku lagi? Aku nggak bisa diam lihat ulahmu. Tenang aja. Kalau rumahnya hilang, aku beli mensyah baru buat Wan Qiu. Lin Feng. Sayang, Kamu bilang akan setia sama aku. Sekarang jual rumah seenaknya. Kamu masih anggap aku istri nggak sih? Ah, pria itu ya selalu beda depan belakang. Biasa aja, kok. diam dulu. Sayang, aku cuma takut kamu khawatir. Mulut pria itu suka bohong. Siapa tahu dia jual rumah terus pakai uang itu buat senang-senang sendiri. Yu Qiu Yu. Pria brengsek tetap begitu, berhenti pura-pura baik. Aku bilang, urus rumah pakai uang receh gak masuk akal. Udah, bubar aja. Jean Gampergy. Jangan ada yang pergi. Sayangku. Demi menyelamatkan putriku. Kamu jual rumah demi menyelamatkan. Aku bisa mengerti. Tapi kamu main lotre 1 rupiah. Aku bisa paham? Apakah ini demi menyelamat Lin Feng? Dulu caramu bebas, tapi sekarang putrimu butuh uang. Kamu harus serius. Rumah ini dijual dapat beberapa ribu, tetap kurang untuk biaya pengobatan. Tapi lebih baik daripada kamu jual. Minggir. Aku nggak akan minggir. Kalau mau minggir, boleh. Tapi berikan sertifikat rumah ini padaku. Kamu pilih sertifikat properti atau pilih aku?
Demi menyelamatkan anak perempuan. Ini satu-satunya cara. Bang Fong, istrimu sudah pergi jauh, ya? Bagaimana kalau... Undian 1.000 perak, jujur tanpa tipu. Rumah dan alat elektronik ini dianggap sebagai manfaat buat saudara-saudara. Drama hari ini menarik banget. Cuma 1.000 perak kan? Ayo ambil satu kartu. Pak, pilihan Anda mantap. Mari kita lihat keberuntungan Anda. Wah, Tap recordé NIH. juara 2, tape recorder. Nilainya ribuan rupiah. Beneran dapat nih. Pak, keberuntungan Anda luar biasa. Saya ambil 10 kartu. Tidak. 100 kartu. Saya juga mau. Sini undiannya. Sayang, kamu pulang. Sayang, mau cerai aku? Sertifikat rumah di sini. Waktu kamu pilih sertifikat rumah, sekarang apapun percuma. Tanda tangan. Itu aku lakukan demi menyelamatkan anak kita. Dari sertifikat rumah ini, buka usaha lotre, lalu monopoli kelapa-kelapa ini. Kelapa ini nilainya berapa? Dengan jumlah kelapa ini, selain pabrik kelapa, siapa lagi yang mau beli? Pabrik kelapa. Benar, pabrik kelapa. Kamu mau ngapain sih? Aku akan cari cara untuk menyelamatkan anakku. Nggak usah. Nyelamatin? Gimana caranya? Aku mau minta tolong ke Dingin. Jangan. Cara berhasil, air kelapa laku lebih cepat dari produksi. Itu semua karena arahan Pak Dingin. Tanpa itu, ide bagus sekalipun nggak akan berhasil. Wan Qiu. Kamu ikut aku pulang dulu, apa-apa kita bicarakan di rumah, oke? Bukannya itu. Si imut yang jual rumah cuma 1 sen itu? Kenapa datang ke sini? Mau gimana lagi? Rumahnya hancur. Hanya bisa minta tolong Anda selamatkan anaknya. Mohon selamatkan anakku. Wan Qiu, jangan minta tolong sama dia. Dia akan minta aku terima uangnya. APA, kamu jual rumah, aku harus minta kamu terima uangku? Lin Feng, Kamu ini jangan-jangan. Belum bangun dari mimpi. Iya, kamu bilang jual rumah ya jual rumah, tapi cuma dijual 1 rupiah. Lin Feng. Kamu benar-benar orang paling boros yang pernah aku temui sepanjang masa. Lin Feng, kamu sudah ayah. Bisakah lebih dewasa? Jangan seperti anak kecil hanya omong besar. Kalau kamu tidak memohon, aku yang memohon. Kalau kamu tidak berlutut, aku yang berlutut. Wan Qi. jangan ganggu, bisa nggak? Lin Feng, cukup berlutut, aku akan bayar untuk selamatkan anakmu. Selain itu, dia harus mengenakan ini dan menari di jalan. Iya, benar. Bukankah ini ide Lin Feng buat jualan? Kalau dia yang nari, ya wajar kan? Kalian mending pulang dulu. Lin Feng, kalau kamu nari, uang ini semua buat kamu. Ayo pergi. Aku nari, Siapa suruh kamu nari? Aku ada bilang kamu boleh nari? Aku pukul kamu. Lin Feng, Jangan bergerak. Ganti pakaian Tuan Lin. jangan Nggak melompat? Paksa melompat. Ada masalah? Material pabrik kita dimonopoli orang lain. Kepala pabrik. APA yang tadi anak itu katakan? Orang itu bilang, semua kelapa di luar sana dibeli oleh seseorang bernama Lin Feng. Bukan, Pak Direktur. Cepat pikirkan solusi. Kami menandatangani kontrak dengan perusahaan-perusahaan itu. Kalau tidak ada bahan baku dan gagal mengirim barang, denda pelanggaran kontrak bisa menghancurkan pabrik kita. Kesalahpahaman. Ini semua cuma kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Presiden Leng, Anda adalah pemimpin pabrik ini. Mana mungkin? Hanya karena beberapa kelapa, Anda tunduk pada dia? Brengsek. Pabrik ini sudah tidak ada. Aku sebagai Ada gunanya apa? Anak muda, hai anak muda, semua ini ulah dia. Sebenarnya aku selalu menghormatimu. Dan juga anak ini. Semua perbuatan buruk mereka lakukan. Cepat berdua, sujud, kepada bos. minta maaf. Iya. Semua salah kami. Kami salah. Maaf, Semua Aku salah, karena aku. asal kamu lompat. Soal kelapa gampang. Bukan, aku sudah tua. Begini nggak pantas kan? Lompat nggak?
Lin Feng, sekarang kamu bisa kasih kelapa itu ke aku nggak? Mau kelapa? Bisa kok. Harus setuju sama dua syaratku. Kamu gila ya? Kamu nggak menepati janji, bukannya bilang, kalau aku menari buatmu, bakal kasih kelapa ke aku? Paman kedua, cuma bilang bisa dibicarakan. Bukan bilang akan kasih gratis. Kamu nggak mau main curang, kan? Leng Qingqiu, ternyata kamu malah membela orang luar, Kamu masih pantas. menyandang nama. Aku sudah berusaha keras bikin pabrik ini kembali normal. Kalian malah bekerja sama buat merebut posisiku. Siapa yang salah sama siapa? Pak Lin, ternyata saya gak salah lihat orang. Dalam waktu singkat, bisa mikir ide kayak gini. Hebat, hebat. Kalau gak mau setuju, istriku. Balik rumah aja minum air kelapa. Jangan. Asal kamu setuju jual kelapa itu ke saya. Saya terima surat apapun, pertama. Kelapa ini saya jual 500 juta. Kamu gila, kelapa yang kamu beli itu paling cuma 50 juta nilainya. Langsung kamu naikin jadi harga 10 kali lipat? Kalau merasa mahal, ya jangan beli. Oke, aku setuju. Surat kedua. Kembalikan posisi kepala pabrik ke Leng Qingqiu. Kamu mimpi apa? Sih? Bos Leng mundur untuk maju. Kalau kamu bisa menjatuhkannya sekali, kamu juga bisa menjatuhkannya lagi. Asal demi kebaikan pabrik, posisi kepala pabrik ini, aku rela menyerahkannya. Kamu sudah jadi kepala pabrik. Kamu akrab sama bocah ini. Suruh dia kasih harga murah dong. Bilang ke bagian keuangan, kirim 500 juta ke Pak Lin. APA, Leng Qingqiu, kamu makan dalamnya, ini kan sebenarnya barang 5 juta. Kok jadi 500 juta buat dia? Duitnya semua ke bocah ini, kita makan apa? Leng Qingqiu. Kamu sama dia? Sudah pacaran ya? Aku kasih tahu kamu, kalau kamu mau balik jadi pemimpin pabrik, suruh pacar kecilmu itu. Kasih kelapa ini ke kami. Kalau tidak, pergi saja. Iya, pilih. Mau pilih pabrik atau pacar? Lin Feng, biarkan istrimu pergi dulu. Aku yang akan urus ini. Kalian benar-benar kira. Aku datang ke sini tanpa persiapan apa-apa? Gendut. Sekarang giliran kalian tampil. Bos-bosnya baik-baik saja kan? Siapapun yang berniat jahat berarti melawan kami semua di desa ini. Jangan mikirin untung sendiri, nggak kasih kami kesempatan hidup. Air kelapa ini, dari awal sulit dijual. Kalau harus beli bahan dengan harga mahal. Berapa harga jualnya bisa balik modal? Kalian nggak bisa biarkan kami kelaparan. Saudara-saudara, Warga desa semua. Denk akan saya Siebenter. Siapa bilang pabrik nggak bisa untung? Siapa bilang santan nggak bisa dijual mahal? Percaya aku bersumpah. Pabrik kelapa kita akan maju. Semua orang bisa untung. Dapat untung, semua orang bisa ngomong. Terus, menurutmu gimana? Kalau kamu sebat itu. kita taruhan aja. Taruhan apa? Taruhannya, apakah kamu bisa menjual batch santan ini sampai 1 juta dalam seminggu? Serius? Batch sebelumnya laku 200.000. Kamu suruh Lin Feng jual 1 juta? Terlalu memaksa? Bukannya dia hebat? Jual 1 juta, bukankah mudah? Kalau nggak bisa, Aku taruhan sama kamu. Bos Lin, kamu nggak bijak banget. Kenapa kamu setuju dengan taruhan dingin itu? Kalau kalah, bayar 1 juta dan lari telanjang. Aku nggak akan kalah. operasinya sangat sukses. Mama, Papa. Itu papa. Semua salah papa. Papa jahat. Xiaodi, jangan bicara tentang Papa. Papa sudah tidak seperti dulu lagi. Sayang. Mau bayar? Aku tidak mau. Aku memang tidak ada uang. Aku cuma orang susah, nggak punya uang.
Bayar utang. Aku nggak punya uang. Maaf ya. Aku nggak harus meragukan kamu. Bukan salahmu. Semua karena hal-hal buruk yang pernah kulakukan dulu. Tapi tenang, aku percaya kamu. Xiao Di cuma lagi kesal aja, nanti juga tenang lagi. Soal taruhan antara kamu dan Leng Mo. Kamu percaya aku. Aku pasti menang. Jus kelapa Feng sudah diproduksi, lalu apa langkah selanjutnya? Kalian berdua sudah mengikuti kami seharian. Sebenarnya kalian mau apa? Jalan ini kamu bangun, kalian boleh lewat, kami tidak? Jangan pura-pura. Kalian mengikuti kami untuk tahu cara menjual jus kelapa? Lalu kapan gangguannya untuk membantu Leng Mo menang taruhan? Kamu cerdas. Aku sudah mengatur beberapa orang. Pantau 24 jam tanpa henti. Kita lihat aksi kamu. Kau tunggu saja rugi dan lari telanjang. Kau, Jalan pulang. ini rumahku, wilayah pribadi. Langkah maju lagi, aku langsung lapor polisi dan tangkap kalian. Ayo pergi. Tutup pintunya. Bro Feng, gimana nih? Bukan, kamu punya ide lagi pun. Kalau mereka terus awasi kamu setiap hari, susah banget. Tunggu. Aku sudah panggil bantuan. Kapten, sekarang gimana nih? Awasi mereka terus. Nggak percaya aku, mereka bisa bikin ulah di dalam rumah. Kalian di belakang sana ngapain sih? Nggak guna banget. Bengong aja, kejar dong. Yang ngikutin kita berhasil dilepas. Selanjutnya kita harus gimana? Dapat posisi kepala pabrik, sudah cukup buatku. Ini 250.000 yang kamu bagi terakhir kali. Uang ini semua hasil kerja kerasmu, aku sama sekali nggak membantu. Uang ini aku nggak bisa terima. Karena peralatan rumah tangga kecil yang kamu kasih, aku bisa buka gerai lotre. You can bet you to. Kalian berdua, kalau terus saling menolak begini, taruhan sama si dingin bakal kalah, loh. Beberapa hari ini, aku sudah berpikir keras. Tetap nggak nemu cara keluar dari masalah. Lebih baik kamu bawa uang ini dan pergi bersama istri dan anakmu, ya. Kalau aku pergi, kamu bagaimana? Tenang saja, aku nggak apa-apa. Sekalipun kamu baik-baik saja, aku nggak mau kabur. Lagi pula, aku nggak mau anakku malu di depan teman-temannya nanti. Kalau kalah, kamu harus bayar 1 juta, loh. Percaya sama aku. Nggak bakal kalah. Baik. Kalau begitu langkah selanjutnya apa? Pergi ke stasiun TV. Aku akan membuat mereka merasakan apa itu pembaptisan informasi digital. Presiden Leng, kau bilang anak ini Ingin bekerja. untuk membuat program acara. Benar, aku punya acara yang hebat. Stasiun TV bekerja sama dengan kami, akan sukses besar. Kamu lulusan universitas terkenal. Jadi, pernahkah kamu membuat program acara yang sukses besar? Atau, Kamu punya koneksi dengan atasan? Enggak juga. Berarti orang kecil. Kenapa percaya kamu? Coba dulu, kalian enggak rugi. Acara di stasiun TV sudah banyak yang antre syuting. Mana sempat ngeladenin orang kecil main-main begini. Ini 250 juta. Kami biayai acara sendiri. Gimana? Bukol ternyata dekat banget sama anak ini. Sampai rela keluarin uang sebanyak itu buat dia. Ini bukan urusan kamu. Bilang aja setuju atau tidak. Anda bisa lihat dulu proposal saya. Saya janji. Ini jauh lebih bagus dari yang Anda lihat. Suruh saya lihat terus saya langsung lihat. Itu bikin saya kehilangan muka dong. Tentu saja. Kalau Tuan Leng mau menemani saya semalam. Emang siapa yang mau temani kamu? Kamu gila. Kamu pukul dia. Mau lanjut acara enggak? Kamu masih mau menang taruhan enggak? Berani-beraninya pukul. Direktur stasiun TV.
Aku kasih tahu, kamu bayar berapapun, jangan harap bisa bikin acara di stasiun ini. Berani ngomong begitu tentang wanita. Dia bilang aku wanita dia. Acara ini nggak usah dilanjutkan. Coba pikir baik-baik. Dingin, demi urusanmu ini aku kena rugi besar. Bang Fong, Bang Fong. Gimana, udah nego belum? Jangan tanya deh. Aku ngajarin bos mereka pelajaran. Hah, jadi, acaranya bakal gagal dong? Terus taruhan gimana? Gimana kita menang? Gimana kalau gini aja, warisan dari ayahku ada sedikit. Kamu pakai dulu aja. Kita belum kalah kok. Tanpa jagal, bukan berarti kita gak makan daging. Gendut, bukannya dulu kamu kerja di TV Kabupaten? TV kota nggak mau terima kita ke TV Kabupaten aja. Kamu yakin? Di tempat ini bisa mulai acara? Kalaupun acaranya jadi, TV Kabupaten itu punya berapa penonton sih? Aku coba minta tolong ke orang-orang di TV kota lagi. Orang yang punya kemampuan nggak pilih platform. Acara yang jalan pasti ada penontonnya. Kepala staf tentang ini? Iya, Kepala Ini yang pernah aku ceritakan sebelumnya. Lin Feng. Ai. Kepala stasiun, itu tren yang dulu seperti gaun ibu muda atau menari sambil berjualan. Semua ide itu dari Feng Geku. Luar biasa. Jika kamu mau berjualan di stasiun ini, kami pasti dukung sepenuhnya. Baik. Kita jangan buang waktu, panggil semua wanita cantik di stasiun, kita mulai. Apa yang kamu bilang? Maksudku, panggil mereka untuk acara, aku mau pilih pembawa acara. Benar. Ini Wenwen. Bintang utama stasiun kita. Coba senyum. Senyumnya kurang bagus ya. Gak bisa. Ini Qiangqian. Karyawan baru, lihat deh. Badannya kurus, cocok jadi host? Gak bisa. Ini bukan aku, ini Yuan. Tubuh terbaik, senyum paling indah. Udah, puas kan? Bro, kita jualan serius. Kalau terus begini, bisa dilaporin. Nggak bisa, bro. Ini beneran bisa. Bos, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Mau pembawa acara gimana? Tuan Leng. Gimana kalau Anda coba sendiri? Aku? Aku benar-benar gila. Kenapa aku sampai setuju dia jadi pembawa acara? Selain Tuan Ling. Orang lain. Nanti. Pasti ketawa. Bro Feng, kau memang punya cara, ya? Tapi, Tadi semua cewek itu memang kelihatan cantik banget, tapi begitu naik panggung, ada yang kurang. Tentu saja. Acara belanja tergantung pembawa acaranya. Pilih pembawa acara dengan tubuh bagus. Juga harus berkarisma dan ramah. Ramah. Buleng itu terkenal sebagai wanita gunung es. Kalau kamu bilang tubuh bagus, berkarisma, aku setuju. Tapi kalau Buleng ramah, itu nggak mungkin banget, kan? Soalnya lagi nggak ada yang cocok, akhirnya cuma bisa coba pakai King Q dulu. Lihat muka bego itu. Itu senyumnya. Berhasil. Persiapkan acara, tolong bantu ya. Oke, sampai jumpa. Gendut. Apa kau sudah menemukan kurir? Tenang saja, aku pasti urus dengan baik. Bos Leng. Tugasmu yang paling berat. Ingat untuk cek kemasan baru minuman kelapa setelah rekaman besok. Keberhasilan tergantung padamu. Pergi kasih tahu bos, ada yang nggak beres? Bukan 998, bukan 98. Cukup 9.800 saja. Bava Pulang Santan Premium. Tahun baru ini, nggak terima hadiah. Kalau hadiah, cukup santan emas aja. Gimana Lin Feng kepikiran kata-kata ini? Ini kocak banget. Leng Mo, kamu mau apa? Mau memberontak ya? Kepala pabrik sedang kurang sehat, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia keluar lagi. Gila kau. Tanpa Leng King Q. Aku lihat bocah Lin Feng, bagaimana dia menang. Kalian datang untuk dia.
Mau kabari kekasih, bermimpi, tunggu lihat dia hancur nama dan martabatnya. Mati tanpa tempat penguburan saja. Barang-barang lain sudah siap, kan? Jual air kelapa saja nggak cukup. Santai, biar aku yang urus. Pedagang di jalanan dan warga desa katanya sangat mendukung bisa jualan di TV. Baguslah. Kemana King Qiu pergi? Panggil dia, acaranya mulai. King Qiu, aku cek dia dulu. Kalian tidak perlu menunggu lagi. Dia tidak akan datang. Maksudmu, kamu kira? Dengan menyingkirkan Jiang Jie, aku tidak tahu rencanamu. Aku beritahu kamu Leng Qingqiu sudah aku kurang. Tanpa dia, aku ingin lihat bagaimana caramu menang. Waktunya makan. Kamu kenapa? Sudah pulang. Bagaimana kondisi Xiaodi? Jauh lebih baik. Dokter bilang akan segera keluar rumah sakit. Baguslah. Kita cerai saja. Apa yang kamu bilang? Ini uang, kamu ambil dan pergi bersama Xiaodie. Kamu dan Leng Qingqiu bersama? Jadi mau tinggalkan istri dan anakmu? Apa yang kamu pikirkan? Taruhan antara aku dan Leng Mo. Kayaknya aku bakal kalah. Aku nggak mau kamu ikut menderita. Kamu taruhan sama Leng Mo demi selamatkan anak. Sekarang kalah. Uang itu nggak bisa kamu tanggung sendiri. Kamu pikir aku tipe orang yang mau berbagi kebahagiaan tapi nggak mau? Tapi, Nggak ada tapi-tapi. Cuma 1 juta kan? Kita bayar bareng-bareng. Suamiku, ayahnya Xiaodi. Kamu pasti bisa. Pak Direktur, dia kemarin. Belum keluarkan? Dia memang mau kabur, tapi sudah aku cegat. Dingin sekali. Kamu nggak takut menang tanpa kehormatan? Pemenang nggak akan disalahkan. Waktunya hampir tiba. Undang Lin Feng ke sini. Jangan biarkan kabur. nggak perlu kamu undang. Aku datang sendiri. Lin Feng, aku kira kamu kabur. Taruhan belum ada hasil. Gimana mungkin aku kabur? Lin Feng, kamu mau kabur? Kamu pikir bisa kabur? Ayo sini, jangan lari. Maaf. Aku yang harus minta maaf. Aku bikin kamu menderita. Keponakanku yang manis. Kali ini, aku yang menang. Lin Feng. Sesuai taruhan. Lari tanpa pakaian dan biar 1 juta ganti rugi. Kapan kamu kasih ke kami? Aku tidak mau jadi kepala pabrik. Batal. Sekarang mau mundur, terlambat. Waktunya belum habis kok. Siapa kalah, siapa menang belum pasti. Tinggal beberapa menit lagi. Kamu pura-pura apa? Kalau bilang aku pura-pura, mau tambah taruhan? Berani menaikkan taruhan meski pasti kalah. Benar sekali. Selain taruhan lalu. Aku tambahkan 1 tangan. Kalau kalah, tangan ini milikmu. Tapi kalau menang. Siapa yang memukul dia, beri aku tangan mereka untuk dipotong. Bos. Tak perlu takut, dia pasti kalah. Sekarang dia mencoba menakut-nakuti kita. Baik. Aku ikut mereka. Kalian berdua, bawa televisi ke sini. Aku mau dia mati dengan jelas. Mempersembahkan kita. Pembawa acara malam ini. APA? Pembawa acaranya ada di sini? Siapa di televisi itu? Ganti pembawa acara? Kenapa? Cuma kamu boleh pakai strategi, aku nggak boleh pakai cara lain? Semua tenang, ini cuma televisi daerah. Televisi daerah, ada penonton. Walau acaranya sukses, siapa yang mau bayar mahal untuk beli air kelapa? Benar. Kamu pikir bikin stasiun TV atau acara buruk itu bisa jual air kelapa mahal? Kamu hanya mimpi di siang bolong. Waktunya habis, kalau stok air kelapa nggak terjual, dia kalah. Potong tangannya. Kamu bohong. Waktunya jelas belum habis. Waktunya habis, habisi mereka, aku kasih hadiah besar. Mana rencanamu yang lain? Aku sudah nggak punya rencana lain. Kalau mereka kalah dan nggak terima, aku harus bicara lebih keras. Mereka pakai trik ini. Sekarang pedagang semuanya liar. Aku buka jalan. Cepat kabur. Cepat lari. Mau kabur? Terlambat. Bocah, sebelumnya kamu kan selalu merasa pasti menang, ya? Ayo, coba sombong lagi. Dia mana bisa dibandingkan sama Anda, orang hebat? Bocah ini cuma beruntung aja beberapa kali. Sekarang malah kayak anjing kehilangan rumah. Betul sekali. Karena dia itu anjing. Kasih dia kotoran anjing panas. Kamu keren juga, Jiang De. Ayo, coba yang hangat ini.
layani Tuan Muda Lin, makan dulu. Jangan keterlaluan, Lin Feng, cepat pergi. Gimana aku pergi? Berhenti, berhenti. Siapa berani sentuh kak Fengku? Lin Feng, taruhanmu sendiri. Kalah, sekarang mau nggak ngaku? Dingin sekali. Aku sudah menang. Bukan, walaupun istrimu jadi pembawa acara, tetap saja jus kelapa kita tidak terjual. Pak Kepala Pabrik. Truk pengangkut barang di luar sudah memblokir pintu. Mana mungkin? Lin Feng, bagaimana kamu? Bagaimana kamu melakukannya? Kado hari raya tahun ini, beri jus kelapa mas. Acara TV sekarang bisa jualan. Zaman sekarang berkembang cepat sekali. Coba beli satu, deh. Halo? Ah iya, saya mau pesan itu, yang namanya yaitu, jus kelapa mas. Kasih saya satu ya. Oke, baik. Siapa itu? Halo. Ini jus kelapa emas yang Anda pesan, silakan dicek. Hei, saya mau bilang nih. Sekarang ini ya, TV benar-benar bisa belanja. Mereka bahkan antar barang ke rumah lo. Hebat banget. Cepet beli untuk saya ya. Anda mau 3 kotak jus kelapa ya? Oke, saya akan segera kirimkan pada Anda. Baik, saya akan segera kirimkan kepada Anda. Nggak bakal habis dijual. Ada yang bisa bantu cabut kabel telepon nggak? Saatnya penuhi taruhan. Pak Lin, kumohon. King Qiu, aku kan paman kandungmu. Tolong bilang sesuatu. Aku nggak berani melawan kalian lagi. Kamu rebut posisi. Waktu aku dikurung. Nggak ingat aku pamanmu, kalah baru ingat aku? Bang Feng. 3 ini, gimana nih? Bang Feng, ini salah saya. Saya, dia yang maksa. Dia direktur besar. Dia suruh saya lawan abang. Saya nggak berani nolak. Iya, dia yang nyuruh kita. Ini nggak ada hubungannya, gue suruh kalian. Ngomong kosong. Cukup, kan? Dingin. Sesuai taruhan, harusnya berlutut. Tidak, Pak Lin. Bisakah kita ganti taruhan aja? Ini kalau sampai tersebar, saya nggak punya muka buat hidup lagi. Nggak mau berlutut. Kalau gitu, tinggalin satu tangan aja. Pak Lin, saya nggak ngerti Anda. Saya menyerah, Pak Dingin. Anda benar-benar pemaaf. Ampuni saya, anggap saya kayak angin aja lewat. Apa tadi yang saya bilang? Selama aku mau. Uang itu milik kita. Bang Feng, aku tahu. Saat kau bantu jual rok-rok itu, aku tahu kau jenius. Jangan banyak ngomong, ayo. Bagi uangnya. Dia benar-benar Bos Leng, ini untukmu. Ambil. Aku masakin untuk kalian. Ngapain masak hari ini? Kita makan di luar aja. Mbak Ipar. Benar-benar wanita yang rajin ya. Tentu saja. Hal paling beruntung dalam hidupku adalah bisa menikah dengannya. Wan Qiu datang tepat waktu membantuku. Kalau tidak, aku pasti dalam masalah besar. Bang Feng. Mbak Ipar begitu rajin. Kalian gimana kalau ciuman? Bos Leng, menurutmu gimana? Ciuman dong, ayo. Cium 1 kali. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Aku antar dia ya. Bos Leng, kenapa jalan cepat banget sih? Jangan salah paham. Ciuman untuk berterima kasih padamu. Terima kasih ya. Tidak, nggak salah paham kok. Kamu mau nggak jadi kepala pabrik? Ayahku, sebelum meninggal, bilang mau cari menantu. Buat jadi kepala pabrik. Pak Direktur, saya sudah terbiasa hidup bebas, pekerjaan ini bukan untuk saya. Kurang dibandingkan Ye Wan Qiu, Kamu sudah cukup baik kok. Asal kamu setuju, aku. dan pabrik bernilai jutaan, semua akan jadi. Aku sudah punya istri dan anak, dan aku sangat mencintai mereka. Belum tentu mereka mencintaimu. Lalu apa? Pokoknya seumur hidup ini, aku nggak akan pernah mengecewakan mereka lagi. Lagi pula, aku cuma anggap kamu sebagai rekan kerja.
Ngejar aku antri sampai 5 kilometer. Anggap saja aku sebagai mitra kerja. Sayang, aku. Sayang, buka pintunya, dengarkan penjelasanku. Kakak ipar, aku pamit dulu ya, nggak usah repot-repot nganterin. Bro Feng, kamu lagi ngapain di sini? Baru selesai ngobrol sama Pak Leng. Kalau kamu diam aja, nggak ada yang bakal nganggep kamu bisu. Sayang, Kamu nggak apa-apa kan? lukanya di mana? Sayang, aku gak. Aku cuma pura-pura. Kamu harus percaya aku. Lin Feng, aku benci kamu. Sayang, buka pintu. Dengarkan aku. Aku sama bule nggak ada apa-apa. Kami berdua cuma rekan kerja, sayang. Kamu tuh tetap perhatian sama aku, ya? Pergi. Feng Yi. Gimana kalau? Tighter di rumahku semalam? Tunggu saja besok, kalau emosinya sudah reda kamu baru balik. Hanya itu yang bisa dilakukan. Ayo pergi. Presiden Leng, Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Ikut aku pergi. kamu menolak Presiden Leng dengan tegas. Sekarang dia pasti sangat benci kamu. Bicara jelas. Itu baik untuk semua orang. Kamu Kamu nggak ikut denganku? Aku punya rumah sendiri. Tidur di tempatmu, gimana? Yakin? Ayo pergi. Sayang. Kamu nggak pulang semalam? tidur di sini terus? Xiao Die pergi sekolahkan. Biar aku antar. Aku nggak mau. Xiao Die, dulu ayah salah, tapi ayah sudah berubah, aku nggak percaya. Pasti kamu mau nipu uang mama lagi, pergi. Xiao Die, ayah nggak mungkin nipu mama. Aku nggak mau dengar. Xiao Die baru sembuh. Jangan bikin dia terluka lagi, bantu bicara baik-baik. Sekarang kamu pergi dulu. Baik. Ayah pergi dulu. Xiao Di. Sekarang ayah sudah berbeda dari sebelumnya. Ibu, aku mengusir ayah jahat, hebat kan? Xiao Di sudah dewasa, bisa melindungi ibu. Harus pelan-pelan ubah pandangan Xiao Di tentang Lin Feng. Xiao Di, dadah. Maaf. Akhirnya ada kesempatan. Lepaskan aku, ini pasti Lin Feng yang suruh kamu kan? Aku tahu, ini cuma bohong untuk mama. Benar sekali. Memang Lin Feng yang suruh aku datang. Anak nakal. Memang harus menerima hukuman. Lin Feng gak bisa aku hadapi, tapi anakmu masih bisa. Aku juga mau kamu rasakan bagaimana sakitnya hubungan ayah anak yang hancur. Ma, Datang kali ini, mau apa lagi? Wan Qiu, sudah kucarikan pasangan dengan kondisi luar biasa. Kalau menikah dengannya, hidupmu pasti bahagia. Bu, Sayang, obat tonik buat Xiao Di. Bu. Soal yang dulu, anggap nggak pernah dengar. Jangan ngomong lagi. Apa yang ibu bilang? Nggak ada apa-apa. Perempuan ini nggak mau nikah lagi. Jadi gimana aku dapat uang mas kawinnya? Mama, Siapa yang bikin kamu jadi kayak gini? Kamu yang pukulin dia. Wan Qiu, sebelumnya bareng si gendut. Setelah dia pergi, tidur di depan pintu. Nggak kemana-mana. Ngangguk terus geleng. Maksudnya apa? dia kirim perempuan jahat itu buat nindas aku. Perempuan jahat? Yu Qiu Yu. Tuhan benar-benar membantu saya. Kamu berteriak keras, mau sembunyikan apa? Saya tahu dia hanya wanita di luar sana. Kamu masih mau dia?
Saya tidak. Xiao Die, dengarkan penjelasanku. Penjelasan APA? Kamu memang tidak Dia dianggap beban. Bu, jangan panggil saya ibu, saya tidak. Kamu bilang Xiao Die beban, hanya bikin rugi. Sekarang kamu tidak mau mengakuinya? Itu urusan saya. Cukup, kamu pergi saja. Hei, gendut. Cariin Yu Qiuyu. Saya mau habisi dia. Lin Feng, kamu panggil saya ke sini. Mau ajak saya nostalgia ya? Nostalgia si perempuan berbisa? Hah, mimpi. Kamu, pergi minta maaf sama anak saya. Kalau tidak, Kalau tidak, apa? Bunuh aku saja. Kamu seperti ini. Berani menggoda Kak Fengku? Kamu tahu tidak? Seperti wanita cantik berkelas seperti Leng Qingqiu. Kak Fengku bahkan tidak melirik. Seperti kamu ini. Lalu bagaimana? Yu Qiuyu akan terus melawanmu. Akan memastikan keluargamu tidak. Ingin aku bantu perbaiki hubunganmu dengan istri dan anakmu? Bisa aja. Perlutat. Tentu. kamu. Benarkah? Aku sempat berpikir. Kalau kamu nurut, aku masih bisa kasih keuntungan. Kamu pikir aku orang seperti itu? Kamu bukan. Iya, kan? Paklin. Kamu benar-benar pandai. Membaca orang. Kakak ipar? Aku hilang akal, cari masalah dengan anakmu. Kamu salah paham dengan Pak Lin. Ini salahku. Sayang, semuanya sudah dijelaskan, masih marah nggak? Lin Feng. Uang ini. Habiskan menyuap dia kesaksian palsu kan? Bagus sekali. Kamu benar-benar membuatku muak. Keluar dari sini. Pak Lin. Aku sudah mengikuti permintaanmu dan memberitahu Ye Wan Qiu yang sebenarnya. Tapi kalau dia tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Kamu dengan niat baik mencarinya. Ye Wan Qiu memperlihatkan sikap buruk padamu. Aku beda. Aku cuma peduli sama diam. Pergilah. Paklin. Kekayaanmu sekarang, mau cari bagaimana? Sulit ditemukan. Asal kamu bilang saja. Aku akan ikut keputusanmu. Sudah bilang, pergi. Kamu. Bro Feng. Menurutmu, apakah istri punya rasa cemas? Rasa cemas? Apa maksudmu? Pikirkan. Bahkan wanita seperti CEO Leng mulai mengejarmu. Istri. Hanya ibu rumah tangga biasa. Orang pasti mulai berpikir macam-macam, kan? Kamu benar. Masuk akal juga. Kamu jadi pintar sekarang, ya, gendut. Sekarang kan jadi kepala stasiun TV. Itu berkat kamu, Bang Feng. Program belanja TV yang kamu buat itu. Loh. Sekarang jadi andalan stasiun TV. Mereka takut kamu pergi bawa programnya. Aku pernah kerja di sini sebelumnya. Ditambah sekarang juga anak buahmu. Jadinya ya. Jadi kepala stasiun. Kamu hebat juga, gemuk. Bro Feng. Dulu, bukannya istri lu pernah jadi host di acara kita? Gimana kalau dia jadi full time aja? Orang kalau sibuk. Kan nggak sempat mikir yang aneh lagi. Nggak perlu. Hah? Host doang. Nggak selevel istri gue, Lin Feng. Jadi. Kamu maksudnya? Mau dia jadi bos. Liko yang gendut. Aku suruh kamu cari tempat beli bus, kenapa malah bawa aku ke sini? Bro Feng. Aku sudah cari tahu semuanya. Kalau kamu mau cepat beli bus buat kakak ipar biar dia jalanin. Kenapa? Kakak Feng, nggak enak ya. Tunggu dulu, barusan aku ngomong Kalau kamu mau biar istrimu seperti Buleng, buka perusahaan jadi bos. Jangan bercanda. Bisa beli bus bekas di pabrik Bus baru aja udah nggak ada barangnya. Lin Feng. Kamu anggap aku APA? Kamu awalnya nolak aku.
Sekarang malah mau pakai mobilku. Untuk naikkan status istri. Apa kamu masih punya hati? Tidak, Chuanleng, salah paham. Aku si bro, Dia sama sekali nggak mau datang. nggak mau datang. Kamu sekarang. Bahkan gak mau ketemu aku, ya? Nggak. Bang Feng itu, Mau datang. dia mau datang. Kamu mau datang cuma untuk bohongi aku. Suruh istrimu jadi bos? Bukan aku, jangan tambah ribet. Kamu teriak pada aku. Kalian para wanita. Jangan terus-terusan bikin keributan, oke? Bukan begitu. Pergilah. King Qiu. Tidak. Anak Lin Feng ini hanya minta kamu jadi saksi saja, sudah kasih uang sebanyak itu. Sepertinya ya. Dia sekarang penghasilannya lumayan banyak. Aku harus cari cara. Nggak boleh biarin dia enak-enak aja. Bang Feng, kamu nggak apa-apa, kan? Ini semua salahku. Apa hubungannya sama kamu? Kalau mau salahin aku yang terlalu ganteng. Makanya banyak utang cinta. Lebih dari aku. Masih kurang bagus ya. Ayo pergi. Pergi sekarang juga. Perusahaan transportasimu masih jalan gak? Kamu gak marah lagi? Aku sudah pikirkan baik. Kamu bantu aku berkali-kali. Mau bicara sama aku. Kalau aku nggak bantu, Kan jadi gak enak banget. Ini adalah kontrak pemindahan untuk mobil bekas ini. Tanda tangani, lalu periksa mobilnya. untuk apa periksa lagi mobilnya? Aku percaya padamu. Qingqiu. Terima kasih banyak. Tenang saja. Biaya pemindahan mobil ini, aku tidak akan membuatmu rugi. Aku suka dirimu. Bukan soal uangnya. Oh iya. Suruh istrimu tanda tangan juga. Dia sudah tanda tangan. Kepemilikan mobil ini akan jadi miliknya. Kamu memang teliti sekali. Setelah urusan ini selesai, pasti aku berterima kasih padamu. Ayo pergi. Bos Leng. Kalau kamu tidak melakukannya, Bagaimana bisa sesuai keinginanmu? NAK. ibu sudah sering bilang, Si Lin Feng itu Bukan orang baik. Bu, Jangan katakan lagi. aku tidak mau dengar. Kamu nggak mau dengar. Apa mau hidup dengan dia seumur hidup? Dia nggak punya uang. Nggak punya pengaruh juga. Bu, dia sekarang. Sekarang lebih buruk, kan? Dia cuma pemabuk nggak berguna. Bohong mulu lagi. Kamu masuk ke sini gimana? Saya terus ke topik. Gak ada yang jawab. Jadi saya manjat tembok masuk. Manjat tembok? Udah umur segini, kamu nggak malu, ya? Kamu kesini ngapain? Xiao Dikan di jalan sekolah diganggu orang? Jadi saya beli mobil besar. Rencananya buat buka perusahaan, khusus antar jemput anak sekolah. Ini dokumen kontraknya. Selama kamu tanda tangan, perusahaan ini milikmu. Kamu kasih perusahaan, ya? Kamu. Beli beberapa mobil, beberapa bus besar. Aduh, Lin Feng. kebiasaanmu omong besar belum berubah ya. Kamu tahu beli satu mobil harganya berapa juta rupiah? Kamu, pengangguran. Menurutku, setengah roda pun. Kamu nggak sanggup beli, Bu. Lin Feng sekarang punya. Lin Feng. Ini kan dokumen kontrak? Lin Feng. Kalau mau cerai, bilang aja langsung. Jangan main trik. Seru, ya? Aku bukan. Aku enggak. Pasti King Qiu yang salah ambil. Qingqiu. Panggilnya akrab banget. Dia pacar barumu? Bu, jangan bikin ribet. Dia partner kerjaku. Kamu bentak ibuku? Lin Feng. Sekarang aku ngerti. Kamu punya yang baru, mau cerai sama aku, kan? Aku pikir kamu sudah berubah. Aku nggak teriak padanya, aku cuma jelasin aja. Anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Orang brengsek seperti itu. Ngapain buang waktu ngobrol? Kalau diam, ya cerai aja. Dengan penampilanmu, masa nggak bisa dapat yang lebih baik lagi? Kamu mau ngapain? Bukannya kamu mau cerai? Aku bakal kabulkan keinginanmu.
Lin Feng. Sebelumnya suruh Yu Qiuyu ganggu Xiao, bikin masalah lagi. Mau apa sih? Aku mau apa? Aku cuma mau hidup bahagia bareng kamu dan Xiaodi, apa itu salah? Soal Yu Qiuyu ganggu Xiaodi, gak ada hubungannya sama aku. Kontrak salah paham. Kalau aku mau cerai sama kamu, apa perlu repot kayak gini? Intinya, Kamu masih mikirin soal kita. benar-benar cerai ya? NAK. Mulut pria itu penuh kebohongan, jangan percaya dia. Gak percaya ya? Tunggu saja. Aku akan panggil Leng Qingqiu untuk menjelaskannya dengan jelas. Nah, jangan sedih lagi. Sedih pria seperti itu nggak ada gunanya. Mama sudah carikan jodoh yang lebih baik buat kamu. MA. Aku belum cerai, kamu sudah panggil pasangan ke rumah. Itu kan demi kebaikanmu. Lejipula kuma lihat saja. Kamu takut apa, sih? Tuan Wu ended Detang. Benar-benar tampan dan berkarisma. Ternyata kamu. Kalian saling kenal? Pernah ketemu di rumah sakit. Bu Ye adalah putri Ibu Zhang. Pantas saja cantik sekali. Tuan Wu, kamu benar-benar pandai bicara. Ini kan minuman kelapa yang lagi laku banget di pasaran, ya? Dengar-dengar nggak murah, loh. Kalau buat hadiah, yang murah nggak bisa kasih. Minuman kelapa ini sekarang susah cari. Aku sampai bayar lebih. Tuan Wu, kamu orang baik. Enak. Kenapa masih duduk aja di cepat ucap salam, dong? Bu, masih anggap santan ini berharga. Kamu nggak tahu, Tuan Wu kerja di rumah sakit, berpendidikan tinggi. Dia bahkan buka beberapa supermarket, sehari bisa dapat ratusan ribu. Kalau kamu sama dia, Jauh lebih baik daripada sama Lin Feng itu. Aku duduk boleh kan? Jaga sopan santun Anda. Nona Ye. Sejak pertemuan di rumah sakit, aku jatuh cinta padamu. Kamu mau menikah denganku, yang lain tidak masalah. Lepaskan. Qingqiu. Cepat jelaskan pada mereka. Kalian semua. dia siapa? Sebelum tanya, jelasin ini dulu. Apa perlu dijelasin ke dia? Cuma bawa selingkuhan bikin masalah? Apa sih? Wan Qiu. Kamu kenal Qingqiu, kan? Iya, aku kenal dia. Tapi nggak tahu hubungan kalian sedekat ini. Apaan sih? Aku bawa dia ke sini untuk jelasin ke kamu, oke? Baiklah. Aku pengen dengar gimana dia jelasin. Aku belum pernah lari sekencang ini. Cepat, biar istirahat sebentar. Maaf, merepotkan. Istirahat dulu. Mau minum? Nona Ye. Waktu anakmu di rumah sakit dulu, dia nggak sepeduli ini, kan? Kita cerai saja. Wan Qiu. Bisakah kamu jangan selalu terpengaruh omongan orang lain? Kalau dengar dari Qingqiu, kamu tahu itu hanya kesalahpahaman. Apa ini disebut memprovokasi? Aku mengatakan fakta, kan? Hubungan kalian terlihat dekat. Apa dia tidak akan memihakmu? Benar sekali. Siapa tahu dia jujur atau bohong? Tenang saja. Aku nggak akan memihak siapapun. Benar. Siapa paling itu? Mana mungkin dia berbohong? Qing Xiao. Cepat ceritakan semuanya ke istriku soal kejadian tadi. Ini cuma salah paham. Dokumen itu memang surat cerai. Ditandatangani langsung oleh Afeng. Sekarang apa lagi yang mau kamu bilang? Leng Qingqiu. Kamu bicara apa sih? Ada perlu apa kari aku? Pasling. Kamu suka sama Lin Feng itu ya? Bukan urusan kamu. Pasling. Kalau kamu pergi sekarang, akan sulit buat kalian. Bersama selamanya. Pasling. Saya punya cara agar Anda bisa memilikinya. Maaf. Tapi, saya mencintaimu. Kamu juga tahu. Ah Feng itu agak pemalu. Beberapa hal tidak nyaman untuk diucapkan. Surat cerai ini. Itu maksudnya dia. Lagi pula kamu juga tahu. Siapa aku? Siapa kamu? Mana mungkin. Dia pilih kamu. Dan nggak pilih aku. Lin Feng. Ada lagi yang mau kamu bilang? Bukan aku. Aku nggak punya. Ini. Aku khusus bawa pulang handphone ini dari luar negeri. Nanti kalau ada apa-apa, langsung pakai ini hubungi aku ya. Asal kamu mau. Apapun bakal aku kasih ke kamu. Mama,
Sayang, kita sudah selesai. Sayang, dengarkan aku jelaskan dulu. Lin Feng, kamu bikin aku mual. Penjelasan itu cuma alibi. Alibi itu artinya fakta. Tuan Lin, Kebohongan Anda hari ini sudah banyak, kan? Papa penipu. Memalukan. Ayah, Seharian penny bohong terus. Nggak malukah kamu? Aku serius, aku nggak bohong. Si gendut juga ada di sana. Dia bisa jadi saksi aku. Mau panggil orang lagi buat bukti ya? PAK Lin, Apa jangan-jangan Anda mau panggil semua orang di kota ini satu persatu? Punya istri secantik ini kok nggak tahu bersyukur? Kalau gitu, jangan salahkan aku ya. Tenang saja. Aku akan merawatnya dengan baik. Ayah memukul lagi, kamu pergi. Dengar aku ngomong dulu. Xiao Dai. Apa yang harus kulakukan agar kalian percaya padaku? Li gendut. Kamu datang tepat waktu. Beritahu mereka, Leng Qingqiu memintaku tanda tangan. Apakah itu kontrak atau Iya, ada masalah? Fatso saudaramu, dia berpihak padamu. bukan? Kakak ipar, aku Li Fatso. Aku, Li Fatso, kepala stasiun TV daerah. Aku tak bikin kesaksian palsu untuk orang lain. Lin Feng, Kamu suka berbohong. Temanmu suka omong besar, cocok, ular sama tikus. Sudah. jangan biarkan Fatso bicara untuk Tanda tangani saja. Tunggu sebentar. Pegang ini. Aku Panyakara untuk membantu Bang Feng membuktikan dia tidak bersalah. Ah, Aku benar-benar salah paham sama kamu. Kepala Stasiun Li, senang bertemu, senang bertemu. Untung saja, aku, Li Gendut, setelah jadi kepala stasiun, suka merekam kehidupanku. Jadi bahan acara. Kalau enggak, ya. Kali ini Kak Feng benar-benar diperlakukan nggak adil. Untung ada kamu. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, Kak Feng, kalau bukan karena acara belanja di TV itu, aku nggak bakal jadi kepala stasiun ini. Kalau aku nggak jadi kepala stasiun, siapa yang bakal izinkan aku bawa kamera kemana-mana buat syuting? Kamu pikir, kan? Belanja di TV yang lagi booming sama jasa kurir itu, ide dia semua. Wah, PAK Lin, Maaf kurang hormat, bolehkah supermarket saya tampil di acara? Dan kurir juga, saya ikut bergabung. Soal uang bisa dibicarakan. Anda ingin membuat perusahaan untuk putri saya. Tentu saja, tidak ada yang palsu. Untuk hal ini, Bang Feng sudah banyak keluarkan uang dan tenaga, Bu. Lihatlah Bang Feng kita. Dia sangat peduli pada Anda. Takut Anda bosan, dia sengaja keluarkan puluhan juta. Supaya Anda punya perusahaan sendiri. Ipar. Kamu harus benar-benar memanfaatkannya ya. Menantu yang baik. Kenapa masih berdiri di pintu? Cepat masuk rumah. Maaf ya, aku salah paham padamu. Tidak apa-apa. Ada orang yang sengaja memprovokasi. Mari kita pulang. Baik, pulang. Aku serahkan padamu. pergi. Jalan. Kamu rela begitu saja menyerah? Masih sakit enggak? Gak sakit sama sekali. Menantu baik, nggak nyangka kamu sekarang. Aku nggak lihat apa-apa. Kalian lanjutkan. Hari sudah malam, bagaimana kalau istirahat dulu? Oke. Malam ini, Masuk saja dan tidur di sini. Baik. Tak disangka Lin Feng sehebat itu. sepertinya sisa hidupku. Bakal enak nih. Mimpi aja sana. Jadi, kamu wanita itu. Ngapain kamu datang ke sini? Mau nggak?
Lin Feng, Kali ini ada ibu mertuamu sebagai orang dalam. Lihat saja bagaimana kau mati. aku mau tidur sebentar lagi. Semalam kau bikin aku capek banget. Putriku benar-benar malang. Ibu, apa maksud ibu ini? Hari ini aku antar Xiaodie ke sekolah. Ibu-ibu pakai perhiasan emas dan berlian. Tapi putriku terlihat kasihan, tidak punya perhiasan bagus, sudah menikah bertahun-tahun. Bu, aku tidak butuh barang itu. Sayang. Selama ini, kamu sudah banyak bersabar. Ayo. Sekarang juga kita pergi beli. Beli apa? Hanya buang uang. Aku butuh keluarga kita tenang dan damai. Itu semua barang luar, nggak penting. Kamu nggak beli. Terus aku gimana? Bu, maksudnya apa? Kamu pantas dapat yang terbaik. Benar, sayang. Sekarang aku nih, banyak duit. Kamu mau apa aja, aku beliin. Ayo pergi. Sayang. Kalau suka, bilang ya. Ah, sudahlah. Barang-barang ini mahal. Gimana bisa sudahlah? Aku lihat giok di sana bagus tuh. Yuk, kita lihat. Ini kamu? Hello, PAK Lin. Halo, Buye. Kamu ngapain di sini? Bukannya aku diusir sama bos Leng dari pabrik, terus datang ke sini? Jual-jual giok, cari nafkah. Ni. Lihat-lihat. Ada yang suka? Aku kasih diskon 20%. Kamu pantas dapat itu. Wan Qiu, yuk kita ke tempat lain aja. Jangan buru-buru pergi dong. Kamu jangan-jangan gak sanggup beli ya? Suami aku gak mampu beli, cuma gak suka barang ini. Sayang, ayo kita pergi. Anakku, kenapa buru-buru? Mau beli atau enggak? Harus Lin Feng yang putusin. Lin Feng, cepat lihat, batu giok ini bagus. Bu, dia bukan orang baik. Ayo pergi. Lin Feng, nggak usah buru-buru. Lihat batu giok ini. Lin Feng. Kamu hancurin batu giokku, Hari ini kamu gak bayar ganti rugi. Ibu, Kenapa ibu dorong aku? Lin Feng, Kamu sendiri nggak berdiri dengan, kamu nyalahin aku kenapa sih? MA. Apa kamu gak sadar? Terus, Ngebesarin anak ini sendiri. sekarang dia malah gak Hidupku ini masih ada artinya nggak sih? Lin Feng, Kamu seorang bos. Masalah yang kamu buat dilempar ke orang lain? Wan Qiu, kamu tahu soal Dia selalu tidak akur denganku. Mana bisa percaya omongannya? Lin Feng. Maksudmu? Aku bersekongkol dengan luar untuk menuduhmu? Bukan itu maksudku. Itu bukan maksudmu, Max Pie. Baik. Aku mengerti. Punya uang sekarang? Kamu tidak peduli kami? Aku. Kamu apa kamu? Kamu tidak peduli sama aku, ibu mertua miskin ini. Aku pergi. Aku tidak akan mengganggu pandanganmu lagi. Sebenarnya ibumu yang mendorong aku. Lin Feng. Ibuku tetap orang yang lebih tua darimu. Mana mungkin dia dorong kamu. Lagi pula, dia juga nggak punya waktu luang buat itu. Sudah lakukan perintahmu. Sir Lin Feng, pecahkan semua batu giok itu. Uang yang tersisa. Selanjutnya gimana nih? Uang Lin Feng udah tinggal sedikit. Kalau kali ini dia bayar kompensasi, Dia bakal bangkrut. Saat itu, Anda akan muncul di hadapannya sebagai penyelamat. Lalu dia pasti. Akan nurut sama Anda. Kalau dia gak mau bayar gimana? Maka dia harus masuk penjara. Bukankah itu? Lebih mudah bagi Anda untuk menunjukkan kebaikan. Selama saya mendapatkan apa yang saya tidak akan membuat Anda rugi. Aku tidak akan diperlakukan buruk. Tunggu sampai kalian berselisih. Apa yang aku inginkan akan aku ambil sendiri. Jangan banyak bicara. Bayar ganti rugi. Wan Qiu, Kita pergi. Dia sengaja cari masalah, jangan pedulikan dia. Lin Feng.
Hari ini aku nggak mau belanja. Tapi kamu ajak aku, Sekarang lihatlah. barang orang rusak gara-gara kamu nggak mau ganti rugi. Kayak gini nggak benar. Kamu nggak beli. Terus aku gimana? Baiklah. Aku ngerti sekarang. Ibumu mertua sama kamu satu geng kan? APA. Aku nggak kenal mertua. Bukan maksudku begitu. Kamu mau kabur dari... Nggak kenal. Nggak kenal, tapi begitu. Langsung bawa aku ke sini. Lin Feng, Ibuku salah apa kamu harus menjelek-jelekannya. Kamu nggak mau ganti, kan? Biar aku yang ganti. Oke. Cuma batu giok kan? Aku ganti. Bilang Berapa harganya? 800. oke. 800. 80.000. Kamu ini pemerasan. Aku kasih tahu kamu. Barang di lapaku ini semua dari tambang J tua Myanmar Selatan. Kamu merusak sebanyak ini. Aku minta 80.000. Itu tidak banyak sama sekali. Ngomong-ngomong, sekarang bisnismu lagi sukses besar. Masa uang segini aja nggak bisa keluar? Kamu bilang ini giokmu. Dari tambang tua Myanmar Selatan? Tentu saja. Nggak percaya? Coba cari tahu aja. Aku ingat berita di kehidupan sebelumnya. Katanya selama waktu ini di kota ada stan yang aku jual giok tambang tua Myanmar Selatan. Mereka menjual batu giok kualitas tinggi senilai miliaran. Jangan-jangan ada di sini? Ya sudah, Ini giok lumu tua. 8 juta terlalu mahal. Bisa nggak dikasih murah sedikit? Dangaya. Ini barang langka, harganya sepadan. sekarang aku nggak bawa uang cash sebanyak itu. 2 hari lagi datang ke rumahku ambil. Pak Lin yang terhormat. Tadi omonganmu terdengar orang kaya. Sekarang. Malu gak sih? Baiklah, meski sekarang kamu gak bisa keluarin duit, Kamu bisa cari Pak Leng. kan hubungan kalian baik banget. 8 juta rupiah ini. Gak ada apa-apanya kan? Bener banget. Asalkan kamu mengangguk. 80.000 itu, aku yang bayar. Tuan Leng, Belum saatnya tampil, kan? Sudah ku bilang. Asalkan kamu mau, aku bisa berikan segalanya untuk... Baiklah. kamu selalu menyalahkan ibuku. Kalian masih ada perasaan. Jangan mikir aneh, oke? Kamu bentak aku. Enggak. Kenapa cewek suka ngomong gitu? Dan lagi, kapan aku bentak kamu? Aku tahu kok, kalian berdua pasti ada apa-apa. Kamu nggak bawa uang cash kan? Gimana kak? Aku gantiin kamu ayah? Kamu tahu aku nggak bawa uang cash? Apa kamu diam-diam mendengarkan dari samping? Hari ini semua kamu rencanakan? Ngomongnya keras banget. Kalau berani, keluarkan uangnya. Jangan bicara besar, akhirnya perlu bantuan Bos Leng. Aku nggak butuh bantuan siapapun. Jangan gegabah, deh. Dengan kekuatanmu sekarang, jual perusahaan demi 8 juta, kenapa harus begitu? Kamu tahu berapa uang tunai aku punya? Masih bilang nggak ada hubungannya sama kamu. Leng Kingkiu. Aku selalu pikir kita ini teman. Waktu kamu sengaja menjebakku. Aku pikir nggak usah dipermasalahkan lagi. Kenapa? Kamu masih mau lawan Bos Leng kita? Kalau bukan karena Bos Leng, masih petundang hidup dari perempuan. Setiap uang yang Lin Feng hasilkan adalah hasil kerja keras sendiri. Mau saya hidup bergantung? Di kehidupan berikutnya saja. Hanya 8 juta, kan? Saya cari langsung. Cari langsung. Pikir kamu dewa kekayaan, bisa ubah batu jadi emas? Benar banget. Kamu cuma ngandelin hubungan sama Bos Leng. Baru dapat sedikit. Kamu merasa bisa segalanya, ya? Aku kasih tahu kamu, tanpa Tuan Ling, kamu itu siapa sih? Lin Feng, kamu nggak mau bayar? Ya udah, tapi jangan bicara besar. Sayang, semua yang kita lalui masih belum bikin kamu percaya sama aku. Selama waktu ini, aku pernah bilang sesuatu, bertaruh tentang itu. Kapan pernah gagal? Kapan pernah kalah? Karena orang di sampingmu membantu. Tapi kali ini, hanya andalkan diri. Aku mau lihat bagaimana kamu bisa dapat 8. Uang ini, kalau kamu bisa menghasilkan, aku tulis namaku terbalik. Itu kan kamu yang bilang. Apa maksudmu? Taruhan batu. Bahan-bahan ini, aku ambil. Kamu mau beli, kami malah nggak jual. Jual. Kenapa nggak dijual sih? Kamu gila. Kalau dia dapatkan giok berkualitas, Lalu aku mau beli, bisa. Tapi uang ini tidak cukup. Harus tambah uang. Tambah uang? Oke.
Lin Feng, berhenti mikir cari jalan pintas? Kalau ada giok berkualitas tinggi, kenapa nggak buka? Kamu berhutang 80, jangan buang uangmu sia-sia. Kamu mikir apa sih? Yang kan bodoh, ya. Bahan dasarnya ini punya insting. Bahan dasar ini semuanya barang kelas atas, loh. Kalau bisa dapatkan Imperial Green, itu keuntungannya bisa sampai ribuan kali lipat, loh. PAK Leng. Jangan hancurkan suasana, ya. Sudah cukup? Nggak bisa beli. Aku beli. Baiklah. Lunas, uang dan barang. Mau cari keuntungannya? Dan gaya. Bahan-bahan ini aku ambil di kita sini. Semua cuma sisa tak ada nilainya. Sekarang rencanamu gagal, kan? Kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Aku sudah bilang jangan beli. Kenapa tidak mendengar? Lin Feng, Asal kamu setuju. Ganti rugi 8 juta itu. Dan uang untuk bahan dasar semuanya bisa dimaafkan. jadi kamu mau dengar dia bilang, makanya kamu beli barang-barang itu? Mana mungkin? Aku lihat kalau bahan ini punya nilai. Baru saja aku beli. Lin Feng, aku tadi sempat bingung, loh. Dengan akting Jiang Zhe dan kecerdikanmu, Lin Feng. Kau bisa nggak sadar bumbunya ada masalah? Ternyata mau jadi pria yang bergantung sama celek, ya. Oh. Jadi begitu. Tadi aku pikir kamu sok-sokan baik hati. Ternyata maksa mau jadi pria penumpang gratis, ya? Ini kartu tambahan emas buat ambil saja. Pakai Sesuka hati. Sayang. Jangan dengar omongan mereka, ya. Aku nggak ngandelin kamu, aku cuma pengen bareng kamu. Kenapa kamu beli barang itu? Itu bukan barang nggak jelas, barang berharga untuk batu giok kualitas terbaik. Kalau nggak percaya, aku tunjukin kamu. Ini. Bukan yang ini. Ada lagi. Ini juga bukan, masih banyak lagi. Pasti ada, sayang. Pasti ada. Ayo, santai aja. Yang besar buat kamu. Pergi. Pelan-pelan dong. Kami semua menunggu kamu. Batu-batu inikah yang kamu bilang batu giok terbaik? Jelas ada batu giok terbaik di sini. Apa aku salah ingat? Salah ingat apa? Kamu sengaja, ya? Pura-pura, kan? Hanya saja, kau pura-pura apa sih? Bos Leng jauh lebih baik daripada istri sampahmu itu. Setidaknya, dia nggak akan membiarkanmu berlutut di atas batu. Batu ini. Ada yang salah. Masih ada satu bahan terakhir. Aku beli ini. Lin Feng. Cukup. Sayang. Ini pasti bisa keluarkan giok berkualitas tinggi. Lin Feng. Kamu benar-benar gila. Batu jelek ini, kamu berharap bisa dapat harta darinya? Lin Feng. Kamu menghina aku. Menghina belum cukup? Gimana aku menghina kamu? Kamu menghina kecerdasanku. Semua orang tahu ini sampah, tapi kamu bilang ini giok berkualitas tinggi. Aku nggak bilang begitu. Kamu nggak bilang begitu? Aku paham sekarang. Kamu udah sukses, punya uang, nggak anggap aku lagi, ya? Hina dulu ibuku, terus buat drama begini. Bagus, ya, kamu maunya cerai, kan? Bisa. Pergi. Wan Qiu, kamu. Batu ini. Dijual gak? Sudah dibilang ini batu biasa, ambil aja, gratis. Ada hijau. Ini, beneran ada giok. Barangnya sudah keluar. Wah, lihat warnanya dan ukurannya ini. Bro, hebat. Kamu beneran dapatkan harta dari batu biasa.
Sayang, aku bilang ada harta di dalamnya. Ini loh, emerald kelas raja yang nilainya miliaran. Kamu beneran punya sentuhan emas. Ini semua. Aku kasih buat kamu. Kamu ini. Di hati aku. Kamu. Tak ternilai harganya. Tapi tadi aku begitu marah membentak kamu. Kamu tetap baik ke aku. Saat aku paling miskin. Dan paling kacau. Tidak meninggalkan aku ya. Yi Wonchou. Apa kamu cukup hebat? Punya suami baik. Ini batu giok, milikku. Kamu belum bayar. Ini batu giok kita. Kukap. Tuan Leng. Ini juga harta punyamu. Kamu rela dibiarkan dia ambil? Kukap. Kalian nggak bisa lihat nilai sebenarnya. Ngomongin ini buat apa? Tadi jelas-jelas kalian bilang, kasih ke dia. YK, aku dengar semua. Batu giok ini. Ambil saja. Kami pergi begitu saja. Masalah kompensasi. Sudahlah. Aku capek. Bro. Kamu mau jual batu giok ini? Saya terhubung dengan rumah lelang di provinsi. Batu ini harga 5 juta rupiah. 5 juta. Dengan uang ini, aku bakal jadi orang hebat. Kasih satu kesempatan lagi. Mau kasih giok ini atau tidak? Tuan Leng. Terima kasih. Jadi, Masih teman, kan? Tentu saja. Terima kasih membantu suamiku. Budi ini, suami istri akan selalu ingat. Suami istri, sayang tak bertemu sebelum menikah. Pergi mati. Hati-hati. tak kusangka di kehidupan lalu mati di tangannya. Kehidupan ini malah lagi-lagi. Jangan. Dokter. Cepat. Siapkan operasinya. Pak Lin. Saya mau dia hidup. Kau dengar nggak? Lin Feng, tenang dulu. Selama bisa menyelamatkan Wan Qiu. Berapapun kamu minta, aku bisa kasih. Pak Lin, kami akan berusaha sebaik mungkin. Pak Lin, saya tidak mau dengar omong kosong tentang berusaha. Saya mau ya Wan Qiu selamat, dia baik-baik saja. PAK Lin Feng jangan bagai. Kalau kamu begitu, dia bisa menyelamatkan. Cepat. Saya akan segera pergi ke ruang operasi. Operasi sukses. Tidak ada luka parah. Dirawat beberapa hari. Terima kasih. Terima kasih, bro. Wan Qiu. Maaf. Kalau bukan aku, kamu nggak akan. Nggak apa-apa. Kamu suamiku. Demi kamu, aku rela melakukan apa saja. Wan Qiu, kamu istirahat dulu. Aku pergi urus sesuatu. Kamu mau kemana? Cari Yu Qiuyu untuk perhitungan. Kamu gila? Menyerang Lin Feng. Lalu kamu tega. Melihat Membawa giok mahal kita pergi? Tapi nggak bisa merampas. Sekarang lihat akibat. orang-orang Lin Feng mencari kita ke mana-mana. Kita jadi seperti tikus yang dikejar-kejar. Bagaimana kalau kita kabur saja? Kabur begitu saja. Kamu rela? Terus, Maksudmu apa? Bro Feng. Yu Cho Yu Dan Zhangzhe. Belum ketemu. Orangnya. Mungkin sudah pergi ke luar kota. Maksudnya apa ini? Siapa yang bisa bawa Yu Qiuyu ke sini? Aku bayar 10 juta, 10 juta. Fengge, kamu gila, kan? Cari seseorang, bayar 10 juta, nggak perlu kasih harga segila itu.
Aku mau semua orang tahu. Berani sentuh orang dekatku. Mati. Aku akan bilang ke saudara-saudara, orang-orang yang bantu kirim barangku sudah ada di mana-mana. Cari orang itu gampang. Gendut. Bro phone. Benda ini bernilai 5 juta. Kalau kamu buang, gimana kalau rusak? Cuma barang kecil. Kasih maksudnya? Aku dan Wan Qiu harus ke rumah sakit untuk menemani. Gak ada waktu ngurusin ini. Sementara, kamu jagain 2 hari. Baiklah. Oh iya. Ada Xiao dia juga. Ayah. Aku di rumah saja, nggak mau pergi kemana-mana. Xiao dia yang baik ya. Orang tua harus ke rumah sakit. Gak ada waktu untuk menemanimu di rumah. Main sama paman gendut 2 hari. Aku nggak mau. Aku bisa jaga diri sendiri. Kak Fong. Gimana kalau biarin Xiao di rumah, aku tiap hari temenin dia. Kalau begitu, jadi Nggak masalah. Xiao di rumah sendiri. Jangan lupa tutup pintu dan Oke. Papa pergi ke rumah sakit dulu. Ayo pergi. Tetap di rumah, ya. Sialan si Lin Feng ini. Di mana dia sembunyikan gioknya? Bilang. Ayahmu sembunyikan gioknya di mana? Disembunyikan di Telenggaku. Jangan. Jangan pukul dia. Pukul dia sampai mati. Di mana tanyakan tentang Jade. Aku tanya kamu sekali lagi. Jika kamu tidak jujur, aku akan merobek mulutmu. Jangan menangis. Apakah ayahmu hari ini membawa pulang sepotong jade? Lalu dia, di mana dia sembunyikan jade itu? Dibawa keluar. Siapa yang bawa? Dibawa kemana? Ayah bawa itu ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit? Lin Feng bawa giok itu bersamanya. Habis, nggak ada harapan lagi. Ayo pergi, Qi Yue. Mimpi kita jadi kaya, nggak bakal tercapai. Benarkah? Kenapa aku merasa? Aku menemukan harta yang lebih berharga. Nona Ye lepas bahaya, 2 hari lagi bisa keluar rumah sakit. Hebat sekali. Tidak baik. Xiao Dai. Xiao Dai dia. Ada apa dengan Xiao Di? Xiao Dai. Xiao dia sudah diculik. Yu Qiuyue. Kamu. Bukankah ini berlebihan? Apa akibat dari kita melakukan ini? Apa akibatnya? Lebih menakutkan daripada orang miskin. Kamu ingin kabur begitu saja. Hidup miskin tanpa pernah lihat cahaya. Atau jalankan rencana ini, bawa 1 miliar untuk keluar. Tapi apa? Jangan lupa. Semua sudah terjadi. Menyesal sekarang sudah terlambat. Tapi kamu minta 1 miliar, terlalu banyak. Lin Feng, mana mungkin dia punya uang miliar? Harusnya kamu dengar aku. Kita minta 100 juta sudah kuka. Zhang Zhe. Dulu kok aku nggak sadar kamu sebaik ini ya. Tenang aja. 10 juta. Dia pasti bisa bayar. Aku sudah hitung-hitung. Usaha belanja TV-nya, pendapatan harian capai puluhan, bisnis pengiriman berkembang pesat. Dan jangan lupa, dia masih punya ada batu giok senilai 5 juta. 10 juta. Menurutku itu masih kurang. Si pria tak berguna yang hidup dari istri dalam waktu singkat bisa dapat uang sebanyak ini. Lalu, mau bagaimana lagi? Uang sebanyak itu, cepat atau lambat tetap jadi milikku. Kalau dia nggak mau kasih, gimana? Itu kan 10 juta, loh. Jangan sampai kasih ya. 1 juta ini bisa beli banyak barang bagus, Bu. Xiao Di itu cucu kamu. Bisa ngomong gitu? Terus kenapa? Menantu ya.
Bukan berarti aku tega. Xiao Di nggak sebanding dengan 1 juta. Kamu dan Wan Qiu masih muda, kan bisa punya anak lagi. Siapa bilang anakku nggak sebanding 1 juta? Aku ini ibu mertuamu, Veronica Pukulaku, NAK. Kamu. Bu. Dia kan anakku, kalian. Kalian. Zhang Cuilan, dulu kamu bekerja sama, menjebak Lin Feng, belum menuntut kamu, masih berani bicara begitu. Aku ini demi kebaikanmu. Punya uang, anak itu jadi nggak penting, kan? Pergi, aku nggak punya ibu seperti kamu. Berani-beraninya kamu memukul aku. Oke. Lihat aja nanti, kalian bakal kehilangan semuanya. Sayang. Sekarang aku harus gimana? Nggak apa-apa. Cuma 10 miliar, kan? Aku yang urus. Bang Feng. Pikir ulang ya, Bang Feng. Kenapa? Kamu pikir anak? Nggak pantas dihargai 1 juta? Bukan maksudku, Bang Feng. Pikir ulang, maksudnya? Bang Feng. You show you. Bawa uang itu sendirian. Tapi kalau kamu sampai di sana, dia tetap tidak mau. Bagaimana? Bahkan, kalau dia semakin nekat, kamu juga bisa. Iya, apa gemuk bilang benar, Qiu Yu bisa melakukan apa saja. Pergi sendiri terlalu tidak Berbahaya jadi tidak dilakukan? Tapi, tidak ada tapi. Xiao Di itu putri saya. Saya berjanji menjadikannya putri kecil paling bahagia di dunia. Risiko seperti ini tidak artinya. Bukan. Fengji. Walaupun kamu mau pergi sendiri, tapi uang 10 juta ini, kita harus gimana? Sebarkan berita. Jual semua aset dan perusahaan atas nama saya. Bang Feng. Kalau kamu jual begini, harganya bakal Biar saja ditekan, yang penting bisa cepat terjual. Tapi Bang Feng, gimana kalau kita cari cara lain? Perusahaan atas nama kamu itu aset bernilai besar. Kalau kamu jual begitu, Jewel. Baik. tenang. Putri kita akan baik-baik saja. Fenggu. semua asetmu ditambah milikku. Total 8.200.000. Ini tidak cukup. Kalau kita jual rumah juga. Rumah ini tidak berharga. Sebentar lagi waktunya Yu Qiu Yu mencabut nyawanya. Gimana nih? Waktu segi, Aku nggak sempat cari uangnya. sisa uangnya. Aku yang bayar. Yu Qiu Yue. Uangnya sudah kubawa. Lin Feng. Nggak nyangka. Kamu beneran mau ngeluarin 10 juta buat nebus dia. Uangnya di sini. Putriku di mana? Xiao Dai Jangon bergerak. Ayah tolong aku, jangan teriak. Menurutmu, uangmu yang cepat karena api? Atau pisauku lebih cepat? Kamu menang. Asalkan lepaskan putriku. Apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. Ayah, Ayah tidak apa-apa. Yu Qiu Yu. Kamu sudah cukup memukul, kan? Aku bersumpah. Asalkan kamu bersedia melepaskan putriku. Aku tidak akan mencari masalah dengan kalian lagi. Kalau tidak, aku bisa keluarkan 10 juta untuk selamatkan putriku. Aku bisa keluarkan 10 juta untuk nyawa kalian. You show you. Cukup sampai di sini saja. Semua sudah sampai tahap seperti ini. Menurut kamu, aku akan membiarkannya begitu saja? Kamu. Maksud kamu apa? Maksud aku apa? Jiangze. Kamu benar-benar pecundang. Kamu tahu tidak? Hari ini kalau kita lepaskan dia, dia pasti akan balas dendam sama kita. Jadi hari ini, bukan dia yang mati. Ya kita yang mati.
Kamu. Kamu harus bunuh dia. Kalau mau bunuh, kamu saja. Aku tidak mau ikut. Ayah, Kupu-kupu kecil, kalau ayah suruh lari, langsung lari. Kamu ingat, ya? Sampah pengganggu sudah mati. Sekarang. Giliran siapa? Kupu-kupu kecil. Lari. Perempuan jahat. jangan ganggu ayahku. Xiaodi. Lari. Ayah sudah sadar. Xiaodi. Janji sama aku. Jangan lakukan hal yang berbahaya lagi. Kalau bukan karena si gemuk datang waktu itu, kamu pasti sudah mati. Sudah, cukup. Lihat, aku baik-baik saja kan? Gendut. Apa Yukyu Sudah. di mana Dia akan mendapat hukuman hukum. Sayangnya, uang 10 juta itu terbakar habis. yang penting orangnya selamat? 10 juta itu kecil saja. Hilang, kita cari lagi aja. Ayah, aku menang lomba menulis. Lekas sembuh ya. Temaniku ambil hadiahnya. Benarkah? Xiaodi hebat sekali. Judul tulisannya apa? Judulnya adalah Ayah yang paling aku kagumi. Betul banget.